Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak dan juga para keluarga, para orang tua kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini materi kita adalah bahasa Indonesia tentang laporan. Jadi kita akan membahas tentang pengertiannya, ciri-cirinya, jenis-jenisnya, dan cara membuat laporannya. Oke, ada di buku tema 1, subtema 1 dan 2 di pembelajaran 5 dan juga 1. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing di rumah ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak semuanya, sebelumnya kita belum pernah ya membahas tentang laporan, ini baru pertama kali materinya disampaikan. Sebelumnya bahasa Indonesia kita belajar tentang ide pokok. Nah, nanti kita akan pelajari lagi tuh ide pokoknya, tapi habis laporan ini ya. Oke, pertama-tama anak-anak pernah denger nggak apa itu laporan? Nah, biasanya kan anak-anak sering tuh laporan atau ngadu gitu ya, bahasa kitanya. Ngadu ke orang tua atau ngadu ke guru ya, buat laporan ke guru atau ke teman-teman kalian. Nah, biasanya kita kalau laporan itu cuma seperti ini doang nih contohnya. Bu Guru atau Bu Nadia, tadi saat school visit, pas Bu Nadia ke kantor, di kelas itu terjadi keributan antara si A dan juga si B. Terus, si A dan si B itu belum minta maaf satu sama lain, Bu Nadia. Jadi, saya melapor ke ibu agar tolong eh, mereka berdua, si A dan si B, disuruh maafan biar nggak terjadi keributan lagi. Nah, biasanya hanya seperti itu saja ya laporannya secara lisan atau secara omongan ke guru ataupun ke orang tua atau ke orang lain lagi. Nah, laporan itu benar seperti itu, cuma kita akan membuat laporan yang lebih resmi dan juga lebih eh, baku gitu ya atau berasa profesional. Nah, karena kita akan membutuhkan skill atau kemampuan membuat laporan ini. Nah, kita belajarnya dari sekarang. Kira-kira apa itu laporan? Laporan itu adalah sebuah tulisan yang dibuat setelah melakukan kegiatan. Nah, jadi abis kita melakukan kegiatan, misalnya kita abis belajar, kita laporan. Terus misalnya kita abis mengamati suatu benda atau suatu kejadian, kita membuat laporan. Pokoknya abis kita melakukan sesuatu hal ya, apapun itu kegiatannya kita laporan. Nah, laporan itu bisa berbentuk lisan, bisa berbentuk tulisan, bisa omongan seperti tadi ya, atau berupa tulisan di kertas. Kemudian laporan itu sifatnya ada yang ilmiah, ada juga yang seperti tadi, nggak ilmiah ya. Nah, kalau misalnya ilmiah itu harus menggunakan kalimat yang resmi atau kalimat yang baku. Nah, anak-anak di slide berikutnya nih ada bentuk laporan. Anak-anak bisa lihat di buku tema halaman 57. Di situ ada bentuk laporan. Ya, laporan lisan dan juga laporan tulisan. Kita akan bahas tentang laporan lisan dulu. Anak-anak udah ngerti kan ya laporan lisan itu apa? Lisan itu berarti ucapan atau laporannya melalui mulut, omongan gitu, bukan tertulis. Nah, sekarang laporan lisan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada naratif, deskriptif, ekspositoris, argumentatif, persuasif. Wah, bahasanya sudah lumayan agak susah ya untuk diingat ya. Tapi anak-anak harus pelajari ini dan juga harus paham apa kata-kata ini artinya. Nah, yang pertama naratif. Naratif itu lebih menekankan kepada kronologis atau kejadian. Jadi misalnya anak-anak ingin melaporkan sesuatu secara naratif. Berarti anak-anak melaporkan kegiatannya. Ada waktunya, kapan. Terus cerita tentang peristiwanya atau hal-hal yang pengen kamu laporin. Seperti tadi tuh ya yang contoh awalnya ibu berikan, tetapi itu kurang lengkap. Waktunya nanti anak-anak ceritakan. Kemudian apa sih yang ingin kamu laporkan? Misalnya terjadi keributan ya tadi ya antara si A dan si B. Nah, itu berarti peristiwanya. Objek yang dilaporkan apa? Si A dan si B. Terus waktunya kapan? Pas Bu Nadia ke ruang guru, pas school visit ya, itu waktunya. Berarti anak-anak menceritakan kejadian keributan di kelas itu secara naratif gitu ya. Berarti orang yang mendengarnya tuh bisa merasakan, oh jadi kejadiannya tuh kayak gitu, seperti itu kurang lebih ya.
Kemudian deskriptif. Kalau deskriptif itu menggambarkan. Jadi kalian menggambarkan tentang objek yang kalian amati atau hal yang ingin kalian laporkan. Nah, di sini kalian menggambarkan lokasinya. Lokasinya itu di kelas, Bu. Terus tempatnya di sekolah. Nah, bentuk fisiknya seperti apa? Misalnya ada nggak terjadi keributannya itu ada lempar-lemparan nggak? Terus ada darah yang tumpah nggak atau ada yang berdarah nggak mereka gitu. Atau misalnya kalian ingin melaporkan keadaan lingkungan di sekitar kalian. Contohnya jalan raya misalnya. Berarti kalian menggambarkan jalan raya itu bentuknya seperti apa, warnanya apa, dan lain-lain. Jadi kalian hanya menggambarkan apa yang ingin kalian laporkan gitu ya. Kemudian ekspositoris. Kalau ekspositoris itu di sini bacaannya berisi langkah-langkah kerja, proses kejadiannya, dan tahap perkembangannya. Nah, sama dengan masak-masak misalnya, proses memasak telur dadar ya misalnya. Jadi kalian laporan cara masak telur dadar itu lewat lisan, ceritakan bagaimana prosesnya. Misalnya taruh dulu kualinya di atas kompor, terus taruh minyaknya, hidupkan kompornya dengan api kecil gitu misalnya. Terus alat-alatnya apa aja, bahannya apa aja, seperti itu ya. Berarti ada langkah-langkahnya kalau ekspositoris. Selanjutnya argumentatif. Kalau argumentatif itu laporannya bertujuan untuk meyakinkan orang lain. Jadi anak-anak misalnya laporan ke ibu guru tentang kejadian yang tadi tuh terjadi keributan. Nah, anak-anak melaporkannya tuh sambil membuat ibu yakin. Bu, tadi tuh beneran ada terjadi keributan, Bu. Keributan itu sampai besar sekali, suaranya terlalu kencang. Nah, ibu dengar nggak di bawah? Kedengeran kan, Bu? Nah, itu berarti kalian berusaha meyakinkan ibu, ya, dengan kata-kata yang agak dilebih-lebihkan, tetapi tetap fakta. Karena beneran memang ada keributan di kelas, tetapi itu hanya unsur agar anak-anak meyakinkan ibu, seperti itu. Kemudian persuasif. Kalau persuasif itu mempengaruhi orang lain. Nah, sama seperti argumentatif tadi, tetapi kalau persuasif itu pakai data. Jadi pakai hal-hal yang fakta, yang benar-benar terjadi. Nggak boleh bohong nih kalau persuasif ya. Gimana? Kira-kira anak-anak sudah paham sampai sini? Oke, selanjutnya bentuk laporan. Laporan tertulis sekarang. Yang pertama ada laporan kegiatan. Laporan kegiatan itu berarti saat kamu melakukan kegiatan apapun, baru laporkan. Nah, laporkannya dalam keadaan tertulis ya. Nah, kegiatan apa, Bu, yang harus kita laporkan? Apa saja? Misalnya anak-anak habis baca buku, dilaporkan. Terus habis menulis apa? Laporan. Habis mengamati suatu benda, laporan. Nah, nanti format laporannya akan Ibu taruh di akhir, akan Ibu perlihatkan ya, seperti apa cara menulis laporannya. Kemudian laporan peristiwa atau laporan kejadian, seperti yang tadi tuh, yang naratif ya. Jadi anak-anak melaporkan peristiwa yang tadi anak-anak omongin, tapi secara tertulis, seperti itu. Kemudian laporan perjalanan. Kalau laporan perjalanan berarti, misalnya anak-anak jalan-jalan ke Bandung, atau jalan-jalan ke museum, atau jalan-jalan ke pantai gitu misalnya ya. Anak-anak membuat laporan di kertas. Bagaimana perjalanannya, jam berapa, kemudian ngapain di sana. Di sana itu ada apa aja, perjalanannya seperti apa gitu ya. Jadi ceritain perjalanan dari rumah sampai ke tujuan. Kemudian laporan hasil wawancara. Berarti anak-anak melakukan wawancara terlebih dahulu. Kepada siapa anak-anak wawancaranya? Misalnya kepada Pak RT. Tentang apa anak-anak wawancaranya? Tentang corona misalnya ya, tentang COVID. Terus hasil wawancaranya apa? Misalkan kalian ada tanya jawab tuh dengan Pak RT. Pak RT, menurut Pak RT bagaimana sih COVID di lingkungan kita gitu. Terus Pak RT jawab, bla 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 bla, panjang tuh jawabannya. Nah, hasilnya kalian tulis di buku tulis pertanyaannya dan juga hasil wawancaranya atau perkataan Pak RT-nya apa. Kemudian laporan diskusi, berarti laporan setelah kamu berdiskusi kelompok ya. Ini diskusi nanti antara teman-teman kamu atau siapapun itu dengan kelompok.
Atau saat rapat, misalnya ibu guru rapat dengan guru-guru yang lain. Kemudian ibu membuat laporan hasil diskusi rapat seperti itu. Kemudian laporan buku. Nah, laporan buku atau resensi buku. Berarti anak-anak saat membaca buku, anak-anak tulis laporannya. Buku yang saya baca itu menceritakan tentang bla 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 bla. Seperti itu ya untuk laporan buku. Dan terakhir, laporan penelitian. Kalau laporan penelitian itu lebih banyak, berbeda dengan laporan pengamatan. Kalau pengamatan cuma ngeliat aja, anak-anak ngeliat pohon pisang misalnya. Oh, pohon pisang itu bentuk daunnya seperti ini. Buahnya itu bentuknya panjang, warnanya hijau, gitu ya. Nah, kalau laporan penelitian lebih lagi, bukan sekedar dilihat aja, tapi mencoba menanam, terus habis itu hasil tanamannya seperti apa, dan lain-lain. Lebih banyak lagi ya kalau penelitian itu. Setelah kita mengetahui nih apa aja sih laporan-laporan itu, barulah kita mengetahui unsur-unsur pokok laporan. Ada juga ya di halaman 57 ya, masih di kotak yang ada di buku paket. Jadi anak-anak tinggal lihat aja. Nah, ini ibu rangkum. Yang pertama ada pembukaan atau pendahuluan. Apa isi pembukaan itu? Jadi anak-anak tulis identitas umum laporan. Nanti ibu kasih formatnya ya. Identitasnya apa? Kemudian judulnya apa, judul laporannya. Anak-anak mau bikin laporan perjalanan ke Bandung misalnya. Berarti itu judulnya. Terus metodenya apa? Metodenya tertulis atau lisan gitu misalnya ya. Metode objek pengamatan. Kemudian tanggal pengamatannya, kasih tanggal. Kemudian wawancara. Kalau misalnya laporan kalian berbentuk wawancara ya. Terus tempatnya di mana? Tempat kalian mengamati laporan tersebut atau melakukan laporan itu. Terus abis pembukaan udah ditulis nih, kalian tulis isinya, isi laporannya. Nah, pertama jangan langsung ditulis isinya dulu, tetapi diantar dulu atau kata pengantarnya dulu. Pakai informasi umum objek pengamatan. Misalnya kalian mau mengamati pisang, ya tumbuhan pisang. Berarti kalian tulis dulu, pisang itu adalah tumbuhan yang bla 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 misalnya. Pohon pisang itu tumbuh di tanah yang apa gitu ya. Kalian kasih dulu informasi tentang tumbuhan pisang, baru di bawahnya hasil penelitian kamu. Dan ada fakta-faktanya juga ya, karena kita meneliti atau karena kita mengamati, jadi apa yang kita lihat berarti apa yang kita tulis. Kemudian penutup deh, habis kalian tulis tuh pengamatannya, laporannya, kalian kasih kesimpulan. Udah bisa kan ya buat kesimpulannya, seperti yang kita pernah lakukan kemarin, ya di forum diskusi WhatsApp. Kalian tulis kesimpulannya apa. Jadi, pisang itu memiliki ciri-ciri seperti apa gitu misalnya. Itu kesimpulannya ya. Terus yang kedua, rekomendasi sesuai tujuan. Ini nanti akan kita bahas ya. Selanjutnya, tahapan membuat laporan. Ini ada di buku paket halaman 72. Anak-anak silakan buka bukunya ya. Yang pertama apa? Menentukan objek pengamatan. Bisa sambil dibaca di sini ada penjelasannya. Nah, Ibu akan jelasin secara singkat aja. Jadi, anak-anak harus tentuin dulu nih kalau mau bikin laporan. Aku mau bikin laporan. Kira-kira apa ya yang ingin aku amati? Kira-kira apa yang ingin aku laporkan? Nah, misalnya anak-anak ingin melaporkan semut ya, seperti yang ada di contoh halaman 72. Oke, objek pengamatannya semut deh. Oke, berarti udah nemu nih objeknya. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan pengamatan. Nah, kira-kira apa tujuan anak-anak mengamati semut? Wah, disuruh Bu sama tugas bahasa Indonesia gitu. Berarti tujuannya adalah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, kayak gitu. Terus, habis tujuan, melakukan pengamatan. Baru deh anak-anak lakukan pengamatan. Kira-kira semut itu ngapain aja sih kesehariannya, dari pagi sampai malam ngapain? Terus ciri-cirinya seperti apa? Gitu ya anak-anak. Pokoknya semua tentang semut anak-anak amati. Terus abis melakukan pengamatan ngapain lagi? Menyajikan hasil pengamatan dan menulis laporan. Habis itu, habis diamati baru deh anak-anak tulis laporannya. Seperti yang tadi tuh ya, pendahuluan, isi, dan penutup.
Nah, ini tahap-tahap menyusun laporan sama seperti tadi ya, hampir sama. Kita tentukan dulu topiknya atau temanya. Tadi udah tuh objek pengamatannya semut. Berarti temanya tentang pengamatan semut. Terus susun kerangka laporan. Ini maksudnya kalian tulis dulu di buku coretan atau di kertas coret-coret ya. Laporan hari pertama. Semut membawa gula misalnya. Semut membawa gula ke tempat tinggalnya misalnya atau ke lubang-lubang yang ada di sekitar tanahnya di situ ya, sekitar rumahnya ya. Terus hari kedua semut itu bergotong royong atau berbondong-bondong membawa makanan. Misalnya, kamu melihat itu. Terus hari ketiga apa, hari keempat apa misalnya. Jadi itu masih laporan yang belum jadi. Namanya kerangka ya. Kalian tulis dulu di buku coret-coret. Terus kumpulkan data, kalian kumpulin tuh kayak tadi, kumpulin data hari pertama ngapain, hari kedua ngapain gitu. Terus yang selanjutnya mengembangkan kerangka laporan. Nah ini nih baru, misalnya kalian udah selesai mengumpulkan data nih udah hari 1 sampai hari kelima misalnya. Oh udah jadi nih kerangka laporannya, kalian tinggal tambah-tambahin aja kata-katanya atau dikembangkan ya. Berarti hari ke-1 kata-katanya kayak begini, lebih bagus lagi atau lebih dibagusin kata-katanya ya, nggak seperti coret-coretan yang tadi. Terus abis itu baru deh anak-anak tentukan judulnya. Judul yang bagus apa ya kira-kira? Pengamatan semut gitu. Misalnya ya, kira-kira sampai sini sudah paham tentang cara membuat laporan dari penyusunan pendahuluan sampai sini. Nah, di sini ada contoh laporannya. Nah, gambar pertama ada laporan kegiatan. Ini tentang kegiatan pesantren kilat seperti ini nih laporannya ya. Ada pendahuluan, ada isi laporannya. Nah, ada kesimpulannya sebenarnya, ada penutupnya, cuma nggak kebawa di gambar ini. Tinggal ditambahin yang ketiga penutup. Seperti itu ya, anak-anak bisa kebacakan. Coba anak-anak baca biar anak-anak mengerti dan punya bayangan, punya gambaran. Seperti apa sih laporan itu? Nah, terus yang kedua gambarnya tentang laporan wawancara. Nih, wawancara seperti ini ya. Di bagian C, nah ada isi dialognya nih, nggak diedit-edit. Nah, ada bacaan saya. Selamat siang, Kak. Terus, narasumbernya, selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Nah, berarti dari mulai anak-anak melakukan wawancara, datang ke rumahnya, misalnya ke rumah Pak RT misalnya ya, mau wawancara tentang corona. Dari mulai Assalamualaikum, anak-anak tulis di laporannya. Saya, Assalamualaikum, Pak RT, Waalaikumsalam, kenapa? Ada yang bisa dibantu? Nah, seperti itunya juga ditulis. Terus yang ketiga ada laporan hasil diskusi. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi acaranya ada pembukaan, terus tentang apa sih diskusinya? Nah, yang ketiga baru hasil diskusi, gitu ya. Nah, sebelum ibu mengumumkan tugas, anak-anak ada yang mau ditanyakan tentang materi laporan ini. Jika ada, anak-anak silakan bergabung di forum diskusi WhatsApp ya. Ibu buka forum di sana, tanya jawab dan juga diskusi mengenai materi ini. Jadi silakan bertanya jika ada yang kurang jelas. Nah, selanjutnya tugas yang ibu berikan adalah kelompok. Jadi anak-anak buat kelompok dengan jumlah anggotanya 5 atau 6 orang. Kan di kelas kita ada 18 anak, 1 orang anak, Fadlah, tidak bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Jadi kita kecualikan Fadlah ya, dia nanti mengerjakan sendiri saja. Jadi 17 anak membuat laporan dengan jumlah anggota 5 orang. Berarti 1 kelompok 5 orang, 2 kelompok lagi 6 orang ya. Nah, buat laporan secara tertulis, kelompok 1 itu tentang mengamati tumbuhan. Jadi, laporan kegiatan pengamatannya ini tumbuhannya apa aja? Ya, mau tumbuhan pisang, mau tumbuhan jambu, mau tumbuhan sayuran misalnya dan lain-lain. Yang ada di sekitar kamu aja, yang ada di sekitar rumah kamu ya. Kemudian yang kedua untuk kelompok 2, laporan kegiatannya itu tentang mengamati kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungannya boleh kebersihan di lingkungan lapangan di sekitar rumah kamu, atau misalnya warung, atau jalan raya, dan lain-lain. Pokoknya lingkungan kamu ya, lingkungan kebersihannya ya. Terus yang ketiga,
Untuk kelompok 3, laporan kegiatannya tentang mengamati hewan. Hewannya boleh apa aja, boleh kucing, boleh semut, tapi semut jangan deh ya, karena udah ada contohnya di sini. Boleh tentang lalat, nyamuk, atau anjing, ayam, dan lain-lain. Pokoknya hewan yang ada di sekitar kamu ya. Kemudian kalau udah tentukan kelompok, tulis laporannya di buku tulis ya. Tulis di buku tulis atau boleh kalau mau diketik ya. Misalnya kalian punya laptop, mau ngetik di laptop boleh. Tapi nggak harus ya, kalau mau ditulis juga di kertas boleh. Kemudian dikumpulkannya minggu depan, hari Senin tanggal 16 Agustus, terakhir jam 8 malam di Google Classroom. Nanti Ibu akan upload postingannya, postingan tugasnya di sana ya. Nah, untuk tugas ini poinnya besar karena anak-anak kan terbagi menjadi kelompok dan ini tugas kelompok pertama kita ya. Jadi pastikan anak-anak mengerjakan semuanya. Nah, kayak gimana Bu? Maksudnya Bu, kan kita ada 5 orang, terus nulisnya gimana? Nah, kan di unsur-unsur pokok laporan itu ada 3 bagian. Ada yang nulis pendahuluan, ada yang nulis isi, dan ada yang nulis kesimpulan. Kalian bagi aja, misalnya 5 orang, 2 orang yang mengamati misalnya ya, yang mengamati tumbuhannya, terus yang 2 orang lagi mengamati atau menulis isinya, isi laporannya, terus yang 1 orang lagi nulis kesimpulannya misalnya, atau bagaimana caranya kalian terserah ya, yang penting semuanya mengerjakan. Jadi satu kelompok hanya ada 1 kertas berisi laporan kalian, bukan satu kelompok 5 orang terus ada 5 laporan jadinya, bukan ya. Jadi cuma satu kelompok 1 laporan, jadi tapi mengerjakan semuanya ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas tentang tugas, anak-anak boleh tanya ke ibu atau di grup, atau mau PC juga boleh. Seperti itu ya tugasnya. Seperti ini ya contoh format laporannya. Jadi anak-anak tulis di buku tulis seperti ini, persis sama, tinggal kalian isi-isi aja. Yang pertama, laporan pengamatan tumbuhan misalnya. Terus ada judul, kalian tinggal ganti judulnya apa, waktunya kapan, waktu kalian mengamati tumbuhannya itu ya. Misalnya kalian, Bu, saya mengamati tumbuhannya itu 5 hari Bu, atau 3 hari misalnya. Berarti kalian tulis waktunya Senin sampai Rabu misalnya tanggal 10 sampai 12 Agustus misalnya gitu ya. Terus tempatnya di mana? Misalnya cuma ada tumbuhannya itu cuma ada di rumah Rasya misalnya, berarti tempatnya di rumah Rasya. Nama pengamatnya siapa? Nama pengamatnya ini tulis nama kelompoknya. Misalnya nomor 1 kelompok 1, nomor 1 Rasya Ramadan, nomor 2 Rafa misalnya ya. Kemudian kamu tulis Rasya dalam kurung pengamat, berarti Rasya yang mengamati tumbuhannya. Terus yang kedua Rafa, Rafa ngapain tugasnya? Menulis pendahuluan misalnya gitu. Terus kalian tulis semua tugas-tugasnya di sini, di nama pengamat. Kemudian hal yang diamati, apa yang kalian amati? Tumbuhan jambu di sekolah ini misalnya ya, nanti kalian ganti aja. Terus tujuan pengamatannya memenuhi tugas bahasa Indonesia dari guru. Ini boleh kalian tulis lagi atau boleh kalian ganti. Terus hasil pengamatannya apa, kamu tulis, dan kesimpulannya apa. Udah gitu aja. Gampang kan ya, karena udah ada contohnya, kalian tinggal tulis dan juga ganti-ganti aja di sini. Oke ya? Nanti ibu akan share di WhatsApp format laporannya. Jadi anak-anak tinggal ngikutin. Oke, sekian dari ibu untuk materi laporan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami sama anak-anak ya. Video ini boleh anak-anak putar ulang kalau misalnya masih nggak paham atau ibu ngomongnya kecepatan dan lain-lain gitu ya. Oke, terima kasih bagi anak-anak yang sudah bergabung dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.